Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazir Akbar pada sore hari ini kembali menemani Anda di Dialog Ruang Publik untuk edisi Selasa 2 Januari 2024. Memang mengawali awal tahun ini kita sama-sama dihadapi dengan begitu banyak bencana alam yang mampir seperti itu ya, yang melanda sejumlah daerah di wilayah terkhusus di Provinsi Jambi. Lantas bagaimana proses yang dilakukan untuk sama-sama memitigasi bencana ini ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakni memitigasi bencana yang terjadi di Provinsi Jambi. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini, kita sudah bergabung dengan beberapa narasumber. Yang pertama saya akan sapa terlebih dahulu yang di studio nih ada Bapak Dwinanto selaku manajer kajian dan informasi Walhi Jambi. Selamat sore Pak Dwinanto. Sore Mas Hajar. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Dan untuk pemirsa dan saudara juga yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja di 0741 dan 6385 atau di 0811 743 3133 dan langsung berbincang dengan narasumber kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita akan langsung menyapa. Ini sudah ada bergabung bersama kami melalui via Zoom, yakni ada Bapak Baby Andira selaku Kepala Pelaksana BPBD Batanghari. Selamat sore Pak. Halo, selamat sore Pak. Halo. Baik, sepertinya masih dalam, kita mohon maaf Pak, kita belum bisa mendengar suara Bapak di studio, sepertinya ada terkendala jaringan. Kita akan nanti menyapa Bapak kembali, mungkin ketika jaringan sudah kembali stabil. Saat ini bisa mendengar suara kami Pak Baby Andira? Baik, sepertinya masih ada gangguan jaringan. Nah, Mas Dwinanto, sebenarnya ketika kita membahas tentang bencana seperti itu, kita akhirnya menganalisis kembali. Kemarin sebelumnya saya sempat berbincang juga Mas Dwinanto sebelumnya terkait dengan perubahan cuaca iklim yang cukup ekstrim terkait dengan kekeringan dan cuaca panas. Dan hari ini kita membahas tentang bagaimana banjir yang akhirnya melanda sejumlah wilayah. Kenapa akhirnya hal tersebut tuh bisa terjadi yang ketika kering kita kering benar-benar kering, ketika banjir ya kita akhirnya banjir dan hujan seperti itu Mas. Di Jambi kan ini bukan fenomena lagi ya, bahwa kita mengenalnya bencana bagi publik umum gitu. Ada dua bencana paling tidak, ada bencana banjir, bencana alam banjir dan bencana alam kebakaran hutan dan lahan. Itu perspektif masyarakat awam. Nah untuk bagaimana mitigasinya itu tergantung dari cara pandang memahami kedua bencana itu. Nah, Walhi punya perspektif soal bencana gitu ya. Di teori kita di Walhi itu ada dua perspektif. Pertama itu soal bencana alam dan bencana ekologis gitu. Di dua perspektif ini kedua-duanya berbeda. Kalau misalnya bencana alam memang itu pure bencana yang reaksi sebab akibatnya oleh alam, itu tangan Tuhan gitu ya secara langsung. Nah beda dengan bencana ekologis. Bencana ekologis itu kalau kita runut gitu, ini dampaknya ini memang sangat kental dari akibat ulah manusia itu sendiri. Sehingga kalau kita cara pandangnya bisa membedakan dua bencana ini antara bencana ekologis dan bencana alam, itu mitigasinya berbeda, baik dalam pencegahan maupun penanggulangannya gitu. Kalau misalnya bencana alam gitu ya, gunung meletus, terus tsunami, itu bencana alam yang faktor memang dari alam. Pencegahan dan penanggulangannya itu akan berbeda. Berbeda dengan bencana ekologis yang dipengaruhi oleh ulah manusia, misalnya banjir, kebakaran hutan dan lahan, itu kan bencana ekologis yang sangat mudah untuk kita selidiki. Itu penyebabnya apa, bisa dirasa, bisa dilihat, bisa diraba gitu, itu akan jelas. Sehingga dalam pencegahan maupun penanggulangannya itu sangat mudah ketimbang bencana alam gitu. Baik, berarti untuk sejauh ini hal yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi terkhususnya ini bisa digolongkan termasuk ke bencana ekologis. Bencana ekologis, kalau kita mau berkonsentrasi membicarakan soal bencana banjir dan bencana kebakaran hutan dan lahan. Baik, gitu. Kalau seperti itu kita tahu nih saat ini beberapa wilayah baik itu di daerah Kabupaten Kerinci, kemudian Kota Sungai Penuh, kemudian juga di Bungo, Batanghari salah satu yang saat ini sedang terdampak banjir seperti itu. Dan ini memang sebenarnya apakah memang ini perubahan dari alih fungsi lahan atau apa yang sebenarnya terjadi yang mengakibatkan banjir ini menghampiri sejumlah wilayah tersebut? Iya, salah satunya itu ya, alih fungsi lahan. Tapi kalau kita melihat konsep
pembangunan di Provinsi Jambi itu, wilayah Jambi itu dia dicacah menjadi 3 wilayah, 3 region gitu ya. Region pertama itu ada di wilayah hulu, di wilayah tinggi gitu, ada Kerinci, Sarolangun, dan Sungai Penuh gitu. Lalu turun ke bawah itu region atau wilayah tengah, ada Tebo, Bungo gitu ya, Batanghari. Terus turun ke wilayah hilir, ada Tanjatim, Tajabar, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Nah, 3 region itu, 3 wilayah itu memang desain pembangunannya sangat berbeda kalau kita lihat di dokumen RPJMD Provinsi Jambi gitu ya. Di wilayah hulu itu desain pembangunannya memang dia dikhususkan untuk wilayah hijau, jadi nggak boleh dirusak karena itu serapan air gitu. Kalau hujan turun gitu, dia difungsikan untuk mengikat air agar tidak turun ke wilayah tengah dan wilayah hilir gitu. Baik. Kalau misalnya wilayah hulu tidak bisa menyerap air, turun hujan gitu, maka bisa dipastikan air itu yang tidak bisa diikat di wilayah hulu akan gelontor ke bawah, baik wilayah tengah dan hilir. Nah, di wilayah tengah itu memang kalau kita periksa dokumen pembangunannya itu, memang dia untuk zona industri juga hampir sama dengan wilayah hilir. Sehingga memang dalam konsep mitigasi bencana, kita memang menaruh perhatian khusus itu di wilayah hulu saat ini terkait dengan bencana banjir ya, bencana ekologis banjir gitu ya. Dan apa yang harus dilakukan adalah itu harus pastikan betul wilayah hulu itu menjadi tugasnya itu untuk mengikat air, itu harus benar-benar dipastikan baik gitu ya, agar tidak lepas ke bawah gitu. Berarti kajian dari Walhi sejauh ini adalah daerah yang tadi sudah dibagi menjadi 3 bagian, ada yang paling hulu, kemudian tengah, dan juga hilir yang bagian bawah. Ini berarti ada sesuatu yang terjadi seperti itu hingga air yang harusnya dapat diserap dengan maksimal terkirim seperti itu, atau seperti apa? Iya, sekarang kalau temuan kita di lapangan gitu ya, memang kerusakan di wilayah hulu yang harusnya dipastikan nggak rusak gitu ya ekosistemnya itu sudah mulai, baik tambang, terus perkebunan, illegal logging gitu kan, juga diperparah dengan kondisi cuaca kemarau yang kemarin yang sudah lewat gitu ya. Cuaca kemarau juga akan mempengaruhi situasi lingkungan hidup di hulu gitu, karena semakin panasnya itu semakin lama, maka dia akan mudah terjadi kerusakan lingkungan, kayak misalnya terdampaknya kebakaran hutan dan lahan dan segala macam. Tapi yang lebih berdampak fatal itu memang banyak terjadi kerusakan hutan gitu, karena wilayah itu wilayah hutan dan dipastikan memang harus jadi wilayah serapan air. Kalau tugasnya nggak terlaksana dengan baik, maka bisa dipastikan air itu turun dengan bebas ke bawah. Dan kalau turun bebas ke bawah, wilayah tengah dan hilir itu nggak siap, itu. Nah, akhirnya terjadi banjir seperti itu. Dan nggak bisa disalahkan juga kemudian hujannya gitu. Kan kita berkeyakinan hujan itu tidak menurunkan banjir, dia kan menurunkan air. Hujan itu tidak menyebabkan banjir, tapi dia menurunkan air. Jadi nggak boleh disalahkan hujannya, tapi kita harus evaluasi gitu, bahwa ini bencana ekologis, bukan bencana alam banjir itu. Bencana ekologis itu yang tadi bisa kita runut dari awal, bahwa bencana ekologis itu dampak dari akibat aktivitas manusia, baik di wilayah hulu, tengah, dan hilir gitu. Kalau dampaknya itu berakibat kerusakan lingkungan, dan lingkungan hulu dan hilir tengah itu nggak siap menerima debit hujan yang tinggi, maka ya akan terjadi banjir. Berarti kalau untuk sejauh ini dari kajian dan catatan dari Walhi sendiri, memang sebenarnya luas lahan dan hutan yang ada di Provinsi Jambi ini sendiri yang memang berfungsi sebagai area resapan itu berapa persen? Kalau hutan kita itu kan luasnya itu lebih luas dari Provinsi Bengkulu. Tapi memang fungsinya itu kan sudah diatur gitu. Sudah diatur berbagai macam gitu. Ada yang hutan tapi memang ditebang, dikhusus untuk industri gitu ya. Ada hutan memang dikhususkan untuk wilayah penghijauan gitu. Dan hutan yang dikhususkan untuk wilayah penghijauan itu terkonsentrasi di wilayah hulu,
Di wilayah hilir itu sangat sedikit sekali. Dan kebanyakan di wilayah hilir hutan-hutan yang harus dilindungi itu ketika kemarau itu terbakar habis. Kayak misalnya Taman Hutan Rakyat gitu kan, Tahura, Rangkayu Hitam di Kumpeh gitu ya. Itu setiap kemarau itu terbakar. Jadi kalau pasca kebakar, fungsi untuk menyerap airnya juga dia loss, nggak bisa maksimal gitu. Baik, ini menarik ya ketika kita membahas tadi bahwa ada fungsi-fungsi yang harusnya berjalan seperti itu. Nah, jadi muncul pertanyaan sebenarnya apa yang harus dievaluasi dan apa yang harus diperbaiki. Nah, kalau dari kajian Walhi sendiri sebenarnya kita itu harus memperbaiki dari sistem apa terlebih dahulu? Urgensinya seperti apa sehingga memang kejadian yang seperti langganan ini tidak terus berulang seperti itu, Mas? Dalam jangka panjang memang kita memang memerlukan soal penegakan hukum gitu ya. Nah, kalau dalam jangka pendeknya ini kan dia penanggulangan, sifatnya penanggulangan. Jangka panjang itu pencegahan. Nah, penanggulangan misalnya bencana ekologis dalam bentuk banjir itu, memang teman-teman di pemerintahan, BPBD khususnya itu memang harus siap dalam beberapa skenario untuk penyelamatan manusia dan ekosistem lainnya ya dari dampak banjir. Nah, jangka panjangnya itu pencegahan, ini soal penegakan hukum. Penegakan hukum yang dia akan melakukan proses penangkapan, penegakan hukum. Baik korporasi, perusahaan-perusahaan maupun kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan perusakan lingkungan hidup di Jambi khususnya. Baik dalam bentuk pembabatan hutan maupun pembakaran hutan gitu. Itu harus dilakukan pencegahan, penegakan hukum gitu. Dalam jangka panjang gitu ya. Nah, dalam jangka pendeknya memang harus cepat tanggap, selamat, karena ini banjir sudah datang dan orang harus dievakuasi. Itu bentuk-bentuknya teknis. Tapi dalam jangka panjang kita ini kan nggak mau terulang lagi gitu ya, nggak mau terulang lagi setiap tahun menjadi langganan. Maka pencegahan dalam jangka panjang dalam bentuk penegakan hukumnya itu memang harus berani, baik pihak kepolisian maupun pemerintah yang lainnya gitu harus berani mengambil tindakan hukum yang tepat dan cepat gitu. Baik, ini masih menarik ya pembahasan kita, Bang Dwinanto. Kita akan tahan terlebih dahulu, apalagi ini terkait dengan bagaimana penegakan hukum dan efektifnya sejauh ini seperti apa. Ini menarik untuk kita bahas bersama ya, saudara dan pemirsa. Tapi kami akan jeda, usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan pembahasan kita masih terkait dengan mitigasi bencana yang harusnya ini bisa menjadi perhatian serius tidak hanya baik dari pihak pemerintah tetapi juga kita sebagai masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Dan tadi kita sudah membahas bersama sebenarnya seperti apa sih perspektif dan kajian yang harus dilakukan seperti itu untuk sama-sama mengurangi, bahkan kita menjadikan perhatian khusus nih terkait dengan pencegahan dan juga preventifnya ataupun juga kuratifnya seperti itu. Dan Mas Dwinanto, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tadi. Ini menarik. Sebenarnya ada tidak catatan-catatan atau temuan-temuan yang terjadi sepanjang 2023 terkait dengan seharusnya fungsi hutan itu yang harus digunakan sebagai area resapan tapi dialih fungsikan dan mungkin ada catatan-catatan khusus yang bisa kita diskusikan di sini, Mas. Iya, sepanjang 2012 sampai 2023 ini catatan terkait dengan situasi pengelolaan sumber daya alam di Jambi itu Walhi tetap sama posisinya. Dia kan ada catatan akhir tahun itu kan biasanya ada rekomendasi ya. Sama itu. Rekomendasinya yang paling kita ingin dorong itu soal perizinan industri. Baik itu tambang, perkebunan, sawit dan segala macam. Kenapa begitu? Karena industri ini cara implementasi dialah harus bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan hidup saat ini di Jambi khususnya ya. Kenapa begitu? Karena mereka yang menguasai sumber daya alam paling banyak di Jambi gitu ya. Kalau masyarakat itu kan sedikit ya dibandingkan dengan penguasaan sumber daya alam oleh korporasi gitu, baik perusahaan sawit, tambang dan segala macam. Sehingga ketika ada situasi bencana ekologis itu yang saya sebut tadi itu mudah di runutnya itu, dilacaknya gitu, dibacanya gitu ya, mudah. Kenapa mudah? Karena secara mata telanjang itu terlihat itu siapa saja sih yang sekarang sedang mengelola
sumber daya alam di Jambi gitu ya. Nah kalau kita misalnya dari wilayah hilir jalan gitu ya ke wilayah hulu, ke tengah sampai hulu, itu kanan kiri kita itu pasti tidak jauh-jauh itu wilayah-wilayah kawasan industri ya. Apalagi di wilayah-wilayah pedalaman kalau kita masuk gitu, sepanjang mata itu, sepanjang mata melihat itu wilayah industri kayak misalnya HTI gitu ya, hutan tanaman industri itu sangat sangat luas sekali gitu. Dan mereka dalam sejarahnya itu pasti melakukan kerusakan lingkungan. Kayak misalnya perkebunan sawit, HTI, hutan tanaman industri yang akasia, juga tambang yang dulunya, karena rata-rata wilayah Jambi ini kan hutan ya. Dulunya hutan kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan, tambang, sawit dan segala macam. Transisi itu yang menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kita itu menurun, khususnya di Jambi. Yang tadinya hutan menjadi dialihfungsi menjadi tambang dan perkebunan sawit. Nah, kalau sudah dialihfungsikan begitu, memang mau nggak mau, suka tidak suka, dampaknya itu akan pertama memang kerusakan lingkungan dan turunannya itu ya banjir, kemudian kebakaran hutan dan lahan karena kering gitu. Kalau musim hujan cepat banjir, musim kemarau cepat terbakar gitu. Karena memang daya dukung lingkungan hidupnya sudah nggak bisa. Tidak semaksimal sebelumnya. Nggak semaksimal dulu. Nah, pertanyaannya siapa yang harus dipertanggungjawabkan? Ya jawabannya siapa yang sedang menguasai wilayah itu? Siapa yang sedang mengelola itu gitu ya? Kalau misalnya yang mengelola itu masyarakat, ya masyarakat harus dilakukan penegakan hukum, dievaluasi gitu ya. Kalau misalnya itu wilayahnya korporasi, perusahaan tambang dan sawit segala macam, ya dia harus dievaluasi, baik evaluasi perizinannya maupun penegakan. Baik Mas, jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih, saat ini kita sudah sama-sama akhirnya terdampak seperti itu dengan perubahan dan lain yang sudah diceritakan oleh Mas Dwinanto ini sendiri. Nah, sebenarnya rekomendasinya seperti apa yang harus dilakukan? Karena yang kita sudah terjadi seperti itu, dan harusnya pihak-pihak yang tadi mungkin disebutkan, kemudian juga perubahan-perubahan yang terjadi sepertinya, harus apa yang dilakukan agar kejadian ini tidak berlanjut dan terus berulang seperti itu? Kalau Walhi sih di Jambi ini kan otomatis pimpinannya gubernur ya. Jadi gubernur ini kan kurang lebih 1 tahun lagi ya, dia periodenya gitu kan. Nah kita menginginkan kepemerintahan kita ini, khususnya di Jambi, 1 tahun ini kinerjanya kita menginginkan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup. Baik. Berarti terkait dengan relokasi seperti itu? Dalam bentuk relokasi, pemulihan, restorasi, dan segala macam. Karena kalau misalnya dalam 1 tahun ke depan tetap memberikan perizinan, terus memaksimalkan batu bara dan segala macam, ini pemerintahan mau mewariskan apa gitu? Selain selama 4 tahun, 5 tahun ini mewariskan kerusakan lingkungan yang dilakukan gitu. Nah kita pengennya begitu, agar di periode berikutnya ini dilanjutkan dengan satu kepemerintahan yang memang perspektifnya itu ekologis gitu, tidak merusak lingkungan. Karena sekarang itu pilihannya itu seakan-akan pemerintah sekarang itu tidak punya pilihan. Investor masuk, ambil hutan, ambil ini, kerusak gitu kan, ya pilihannya begitu. Kalau kita tanya, ini kan untuk pembangunan, itu ekonomi. Berarti ini terkait dengan kajian seperti itu yang harusnya dikeluarkan. Baik kajian ketika kita menggunakan lahan seperti itu. Sekarang dikeluarkan wilayah ini untuk izin gitu, tambang dan segala macam, terus harus dikaji. Dan itu sebenarnya sudah ada sistem dan evaluasinya sudah ada. Kalau misalnya ada temuan di lapangan tentang fakta kerusakan lingkungan, ya sudah dievaluasi. Kita akan tahan terlebih dahulu, Mas Dwinanto. Sepertinya kita sudah kembali terhubung dengan 2 narasumber kita di 2 lokasi yang berbeda. Yang pertama di sini ada Bapak Asraf, SPT MSI selaku PJ Bupati Kerinci, dan kemudian juga ada Bapak Bebi Andirak selaku Kepala Pelaksana BPBD Batanghari. Oke, kita akan ke Kepala Pelaksana BPBD Batanghari terlebih dulu, Pak Bebi Andira. Boleh Pak diceritakan bagaimana situasi di Batanghari sendiri saat ini dengan sebelumnya memang tidak ada laporan yang signifikan terkait dengan dampak dan banjir yang terjadi, tapi baru-baru ini kami menerima informasi bahwa ada beberapa wilayah yang sudah terdampak seperti itu, Pak. Boleh diceritakan? Ya, jadi begini, di Kabupaten Batanghari sendiri pada umumnya
tingkat ketinggian air di wilayah kecamatan, terutama di daerah Morosbolu, khususnya masih dalam tahap baik ya. Artinya dia tidak begitu tinggi, jadi sekitar antara 30 sampai 60 cm. Nah, di Batanghari sendiri sudah terdampak daripada kenaikan air yang cukup lumayan ya, cukup tinggi, itu di Kecamatan Morosebo dengan Mersam. Adapun di Kecamatan Morosebo itu di Desa Batu Sawar ya, dengan Desa Kampung Baru. Jadi masyarakat yang di daerah itu sendiri sudah terdampak daripada kenaikan air Sungai Batanghari. Nah, keluarga kakak yang terdampak itu sekitar 78 kakak. Nah, kemudian di Mersam, di Kecamatan Mersam sendiri, itu ada Desa Teluk Rendah. Ya, Beteng Rendah. Beteng Rendah dengan Kembang Paseban. Nah, kenaikan itu sendiri juga terdampak di 163 rumah atau kakak yang sudah terdampak kenaikan air Sungai Batanghari. Nah, ini juga menjalar sampai ke Kecamatan Muara Tembesi, khususnya di Pasar Tembesi dengan rambutan masam, tetapi masih sebatas mata kaki. Baik. Nah, memang curah hujan di kami ringan dan sedang, bukan dia lebat ya. Jadi intensitas curah hujannya ringan sedang sehingga kenaikannya tidak begitu berdampak sekali kenaikannya. Baik, Pak Bebi. Dan Baik Pak Bebi, kami sudah mendapatkan cerita dari Pak Bebi terkait dengan bagaimana situasi yang terjadi di lokasi-lokasi yang tadi sudah terdampak akibat kenaikan mata air atau sumber Batanghari ini sendiri. Dan kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu cerita dari Pak Asraf selaku PJ Bupati Kerinci. Bagaimana situasi yang terjadi di sana Pak Asraf? Karena memang kami mendapatkan informasi tidak hanya banjir, tetapi juga sudah terjadi tanah longsor dan juga ada beberapa akses jalan nasional yang terputus ya Pak Asraf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam dari Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Sokeimah, yang kebetulan pada hari ini sudah berkunjung ke Kabupaten Kerinci melihat masyarakat yang terdampak terhadap banjir dan tanah longsor. Untuk Kabupaten Kerinci, ya, kecamatan yang terdampak itu ada 9, ya. Mulai dari Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Siulak, Kecamatan Siulak Mukai, kemudian Kecamatan Air Hangat Timur, dan Air Hangat Barat, serta Kecamatan Sinyalaud, Batang Merangin, dan Gunung Raya. Jadi ada 9 kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Kerinci. Kemudian desa terdampak itu ada 41, ya. Yang paling banyak, yang paling besar ini untuk yang 41 desa ini berada di Kecamatan Depati 7 dan Kecamatan Air Hangat. Ya, ini yang paling nampak paling parah, termasuk di Gunung Kerinci. Nah, sedangkan untuk kepala keluarga, ya, kepala keluarga itu ada 3.026 kakak yang terdampak terhadap kasus longsor dan meluapnya air Sungai Batang Merauke, ya. Jadi meluapnya air Sungai Batang Merauke. Yang ada beberapa desa ini memang betul-betul sudah agak lama gitu. Ada sekitar 4 sampai 5 hari sampai dengan saat ini, ya. Itu berada di Kecamatan Dipati 7, Desa Lubuk Suli. Nah, sampai dengan hari ini kami secara terus-menerus bersama dengan seluruh tim, ya, termasuk Pak Kapolres, Pak Dandim, ya, dari TNI Polri, bersama dengan seluruh masyarakat, bersama pemerintah Kabupaten Kerinci, terus melihat, mengunjungi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor ini. Memang tanah longsor ini sempat terputusnya jalan akses dari Kabupaten Kerinci, terutama ke wilayah Sumatera Barat, yaitu tepatnya di Lubuk Nagodang dan Desa Siulak Dras,
ya, Kecamatan Gunung Kerinci. Nah, ini sudah beberapa hari, termasuk sampai dengan hari ini masih berjibaku kawan-kawan di lapangan, baik dari BPBD maupun dari Dinas PUPR, bersama dengan instansi lain, dibantu oleh TNI Polri untuk melakukan pembersihan di lokasi sampai dengan saat ini. Ya, termasuk bahu jalan yang sudah hampir terkikis, dan ini betul-betul akan menjadi ancaman bagi masyarakat kita karena ini adalah jalan nasional. Baik. Nah, dan ini kejadian di lokasi pada jam 18 kemarin. Baik. Itu ada salah seorang warga ya dari Kecamatan Senja Laut ya yang terseret arus sungai akibat tanah longsor. Ya, alhamdulillah sudah ditemukan pagi tadi ya. Dan salah satunya adalah menjadi korban bencana pada saat ini. Dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah berkunjung ke rumah duka pada siang tadi, ya, sebelum dikuburkan, sebelum Pak Gubernur melakukan peninjauan ke tempat lain ataupun meninjau, menyerahkan bantuan, meninjau lokasi-lokasi sebagai titik korban banjir, terutama di Kabupaten Kerinci. Ada yang airnya sudah surut, Baik. ya, seperti di Kecamatan Senja Laut itu di daerah Penawar, ya, sudah mulai surut. Tetapi ini betul-betul kejadian yang sudah agak jarang terjadi, ya, terutama di Kecamatan Air Hangat, ya. Jadi pada saat kejadian jam 11 malam itu air sudah sampai setinggi dada atau lebih kurang 1 meter, masuk ke rumah warga, bercampur dengan lumpur bersama dengan material lainnya, sehingga warga betul-betul tidak bisa menyelamatkan barang mereka. Ya, karena banyak juga rumah-rumah yang ditinggal oleh pemilik, yang tinggal di rumah itu hanya nenek, ada kakek, dan anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya pergi berladang ke daerah Renah Pemetik. Dan ada juga yang sedang berada di luar daerah. Baik. Ya, sehingga ini betul-betul merasa prihatin kita ya, untuk di Kabupaten Kerinci kemarin pada tanggal 31 Desember 2023 kemarin. Dan alhamdulillah sekarang air sudah mulai surut, walaupun kemarin juga sempat terputus, ya, terputusnya akses dari arah Pangso masuk ke Kerinci maupun sebaliknya, yaitu dengan putusnya jalan jembatan nasional yang ada di Desa Samiai, dekat masjid, Kecamatan Batang Merangin. Nah, ini kita sudah bekerja sama dengan pihak PLTA, ya, dalam hal ini adalah Kerinci Merangin Hidro, untuk memberikan bantuan. Ini betul-betul kami berterima kasih dari pemerintah Kabupaten Kerinci terhadap PLTA, dalam hal ini KMH, yang ada di Kabupaten Kerinci, ya. Kebetulan saat ini ada akses jalan alternatif yang bisa dilewati. Jadi arus lalu lintas sudah bisa lancar dengan ditambahnya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak PLTA. Sedangkan jembatan yang hampir roboh ini direncanakan akan betul-betul dirobohkan dan nanti akan dibangun baru oleh pihak PLTA. Baik, Pak Asraf. Baik, Pak Asraf selaku PJ Bupati Kerinci ini sudah menyampaikan bahwa memang situasi terkini bagaimana keadaan masyarakat dan juga lingkungan yang ada di Kabupaten Kerinci. Dan ini menarik ya, ketika kita hari ini membahas juga bencana sudah terjadi dan bagaimana evakuasi yang dilakukan. Ini saya akan ke Pak Baby Andira terlebih dahulu selaku Kepala Pelaksana BPBD Batanghari. Bagaimana Pak Baby Andira untuk evakuasi dan juga hal-hal lain yang sudah dilakukan sejauh ini di Kabupaten Batanghari? Ya, jadi gini Pak Akbar, kebetulan kami ini juga sedang melaksanakan rapat-rapat untuk melaksanakan pemantauan terhadap curah hujan ini. Baik. Dengan Forkopimda ya. Nah, jadi kami rencananya akan menaikkan status. Nah, terhadap dengan evakuasi, kami sudah siapkan beberapa tenda untuk melaksanakan evakuasi bila terjadi kenaikan air yang dapat merugikan masyarakat setempat. Tetapi kami juga seluruh elemen BPBD maupun Forkopimda juga bekerja sama nanti akan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Batanghari.
Saya rasa itu aja. Baik, tadi sudah Pak Bebi sampaikan ada 78 kakak yang terdampak banjir ya Pak Bebi ya. Ini 78 kakak yang tadi sudah disampaikan, apakah sudah dievakuasi atau tetap berada di rumah dengan intervensi khusus dari pemerintah Kabupaten Batanghari atau seperti apa Pak? Jadi yang 78 kakak ini yang di daerah Batu Sawar ya khususnya, itu juga kita sudah memberikan arahan-arahan apabila terjadi kenaikan air yang signifikan yang dapat melumpuhkan kegiatan masyarakat. Tetapi kami juga belum bisa untuk melaksanakan kegiatan evakuasi karena batas daripada kenaikan air itu sendiri masih di sedengkul orang dewasa gitu. Jadi masih tahapan untuk himbauan-himbauan aja kepada masyarakat tersebut. Baik, berarti untuk himbauan sejauh ini adalah untuk masyarakat tetap waspada seperti itu ya Pak Bebi Andira ya, untuk kemungkinan adanya kenaikan yang lebih signifikan. Tadi disampaikan ada kenaikan statusnya seperti apa untuk yang akan ditetapkan di kemudian hari atau berikutnya nih Pak? Jadi status yang kita harapkan nanti kita langsung ke status siap siaga lah kan, menghadapi banjir ini. Baik. Untuk masyarakat Batanghari. Baik Pak Bebi Andira. Baik, selanjutnya kepada PJ Bupati Kerinci, Bapak Asraf SPT MSI, ini bagaimana Pak jalur evakuasi ataupun juga hal yang sudah dilakukan untuk mengevakuasi masyarakat yang terdampak banjir, khususnya apakah memang ada intervensi khusus, camp-camp penampungan, atau mungkin ada bantuan yang disampaikan di luar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Asraf sendiri? Ya, terima kasih. Jadi pada siang tadi, Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan bantuan, baik bantuan makanan yang siap saji, ya, bantuan beras dan bantuan perlengkapan sehari-hari. Ya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Semhan atas bantuan yang diberikan, dan malah beliau langsung memberikan secara simbolis kepada masyarakat yang terdampak, terutama terdampak banjir di Kabupaten Kerinci. Dan saat ini Pak Gubernur sedang beralih ke Kota Sungai Penuh. Nah, kemudian Kabupaten Kerinci, kami sudah menaikkan status menjadi siaga bencana, ya, menjadi siaga bencana atau darurat penanganan banjir dan longsor di Kabupaten Kerinci, terhitung dari tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024. Dan sekarang sudah ada posko, ya, posko untuk sekretariat ada di kantor Camat Air Hangat. Nah, ini pada saat ini kami sedang berada di kantor Camat Air Hangat, melaksanakan live dengan TVRI. Karena di sini adalah tempat yang paling pas, strategis, karena bisa ke dampak yang terdekat, ya, terutama di Depati 7. Kemudian sedangkan kantor Camat Depati 7 masih terendam, ya, masih terendam banjir sampai dengan saat ini. Nah, kemudian ke Kecamatan Gunung Kerinci. Jadi kami bisa bergerak cepat, ya, semuanya siaga di pos. Mudah-mudahan ini bisa kita tangani secara bersama-sama dan secara baik. Kemudian kita sudah memberikan membuat dapur umum di 9 titik mulai hari ini. Nah, kalau kemarin hanya dengan nasi bungkus, kalau sekarang dengan 9 titik dapur umum. Ya, ada dapur umum yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, ada juga ya inisiatif dari beberapa kepala desa, ya, yang membuat dapur umum. Nah, yang menariknya, ya, ada di salah satu desa dapur umum itu dibuat oleh masyarakat desa Lumpur Suli, tetapi yang masaknya adalah desa tetangga, ya, desa tetangga yang memasakkan, ya, karena masyarakat desa Lumpur Suli di kecamatan ini terdampak banjir semua, sehingga yang masaknya adalah masyarakat tetangga yang tidak terkena bencana banjir. Ini betul-betul kami sangat berterima kasih dan perhatian yang besar yang diberikan oleh masyarakat kita. Baik Pak Asraf, ya, selaku PJ Bupati Kerinci ini sendiri Pak Asraf, untuk evakuasi berarti masyarakat yang berada di area atau yang terdampak banjir ini sendiri sudah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman atau seperti apa Pak Asraf? Ya, sampai dengan saat ini, ya, pada umumnya karena ini air juga masih merupakan ancaman, ya, terutama di pinggir Sungai Batang Merau ini, ya, banyak masyarakat yang mengungsi ke rumah tetangga, ya, rumah tetangganya yang lebih aman. Karena memang air sudah mulai surut, ya,
Tapi hanya ada beberapa, terutama di desa Lukusuli, kecamatan di Peti 7, itu memang agak melambat, ya melambat untuk surutnya. Ya, karena ini memang yang rendah dibanding dengan lokasi-lokasi lain. Sedangkan di Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Air Hangat, Kecamatan Sini Laut, itu hanya dampaknya saja lagi. Sedangkan airnya yang tergenang sudah tidak ada. Jadi tinggal hanya di Peti 7, kemudian ada di sebagian di Kecamatan Tiulak Mukais. Berarti memang masyarakat yang ada ini sebagian besar beralih ke rumah tetangga atau rumah warga atau rumah kerabat yang tidak terdampak seperti itu ya Pak ya? Ya. Mereka memilih untuk tinggal sementara bersama dengan keluarga mereka. Baik. Nah, sementara kita tetap mensiagakan tenaga medis, ya, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari BPBD dan Dinas Sosial. Kita siagakan pertama bekerjasama dengan pihak kecamatan dan dari pemerintah desa di lokasi masing-masing. Baik, ini kita akan langsung beralih. Bagaimana sebenarnya penanganan terkait dengan keluhan masyarakat? Apakah sejauh ini ada keluhan masyarakat terkait dengan akses air bersih dan juga kesehatan? Mungkin kita langsung dari Pak Bebi Andira dari Batanghari. Bagaimana Pak sejauh ini untuk akses air bersih terhadap khususnya 78 KK yang tadi terdampak dan juga mungkin keluhan dari masyarakat terkait dengan kesehatan? Terima kasih Pak Akbar. Jadi gini, kami untuk saat ini belum ada laporan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap air bersih ya. Jadi kami juga tetap akan menghimbau kepada masyarakat apabila kenaikan ini dapat mengakibatkan daripada aktivitas itu pada masyarakat, maka kami akan memberikan semacam air bersih, bantuan air bersih dari PDAM kami. Nah, itu juga kami sudah berkoordinasi mitigasi dengan mereka terhadap TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Dan juga kami bekerja sama juga nanti dengan provinsi untuk melaksanakan permintaan air bersih dari provinsi. Baik, kalau untuk kesehatan masyarakat sejauh ini bagaimana pantauan yang dilakukan Pak Bebi? Kalau kesehatan pada masyarakat untuk saat ini belum ada kendala kami Pak, belum ada keluhan-keluhan ya untuk anak-anak. Karena pada saat ini kan memang masuk sekolah belum dimulai kan, jadi belum ada tanda-tanda untuk kesehatan, penurunan kesehatan kepada anak-anak sekolah maupun ibu-ibu hamil. Baik. Karena saya itu aja. Baik, berarti untuk status siaga ini sendiri yang sudah disampaikan dan juga kesiapan dari Satgas dan juga unsur-unsur terkait ini akan dilakukan sampai berapa lama Pak Bebi kira-kira untuk menanggulangi bencana yang muncul ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi gini, kami juga ada koordinasi dengan provinsi kemarin ya, bahwasannya kita ada periodik. Periode itu artinya ada 2 kali kita kena kemungkinan dari informasi BMKG bahwasannya periode pertama kenaikan curah hujan yang cukup tinggi itu nanti di bulan Desember yang kita sekarang lalui sampai bulan Januari. Nah, periode kedua itu di bulan Maret April. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan BMKG dan BPBD provinsi agar bila terjadi kenaikan yang signifikan maka kami akan mitigasi ke mereka juga. Untuk itu kami perlu juga nanti informasi dari masyarakat apakah kegiatan-kegiatan masyarakat yang berada di pinggir sungai kabupaten di Sungai Batanghari, kami siap untuk melaksanakan kegiatan kebencanaan ini. Baik, berarti sudah ada tim khusus yang sudah siap untuk memetakan wilayah dan juga melaporkan seperti itu ya Pak Bebi ya? Iya, siap. Baik. Kita akan langsung ke Pak Asraf sendiri. Pak Asraf, bagaimana lokasi yang di Kabupaten Kerinci sudah dibahas tadi, begitu banyak area-area tertentu yang juga terdampak, baik itu banjir, tanah longsor, dan juga putusnya akses jalan. Dan untuk keluhan dari masyarakat sendiri terkait dengan akses air bersih dan juga kesehatan seperti apa, Pak Asraf? Ya, jadi memang keluhan dari masyarakat kita, ya karena ini adalah dampak dari banjir, terutama ini yang kita merasa prihatin karena memang pada saat terjadi banjir yang diikuti dengan lumpur, itu beras dan padi itu semuanya kan sudah tidak bisa digunakan. Yang beras sudah bercampur dengan lumpur, termasuk peralatan rumah tangga, ya kemudian kompor, kulkas, TV masyarakat sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ini hampir terutama di
masyarakat yang di Kecamatan Air Hangat, ya, yang kejadiannya secara mendadak jam 11 malam. Nah, ini yang betul kita sangat prihatin. Dan ini kita sudah drop untuk air bersih mereka. Ya, kita drop dengan menggunakan mobil tangki untuk sehingga masyarakat dibagikan dengan galonnya masing-masing. Ini untuk kebutuhan air bersih. Nah, jadi memang sampai dengan saat ini ada beberapa pihak yang memberikan bantuan. Ya, ini kami sampaikan, kami sarankan untuk semua jenis bantuan yang masuk ke Kabupaten Kerinci, kami masukkan ke satu di sekretariat. Ya, satu pintu. Ya, siapapun yang mau memberikan bantuan, apakah dalam bentuk perseroan ataupun individu, itu masuknya ke sekretariat. Kemudian barang ini tidak boleh berlama-lama di posko, di sekretariat, untuk segera kita distribusikan. Ya, kalau datangnya sore, malam harus distribusikan. Ya, tidak boleh berlama-lama di posko, terutama makanan seperti mie, kemudian makanan siap saji, roti dan sebagainya. Ya, paling-paling yang tinggal untuk di posko ya hanya beberapa saja. Ya, tidak boleh dalam hitungan 1 kali 24 jam barang yang diberikan oleh pihak bantuan pihak ketiga tidak boleh berlama-lama di posko. Nah, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaat daripada bantuan yang diberikan oleh pihak ketiga ataupun dari pihak manapun terhadap pemerintah Kabupaten Kerinci. Baik Pak Asraf, Ya. kalau untuk air bersihnya seperti apa Pak Asraf? Ya, kalau air bersih sampai dengan saat ini kita masih mendrop dari PDAM. Ya, dari PDAM dengan mendrop mobil tangki ya ke rumah-rumah warga yang masih bisa dilalui dengan mobil. Baik. Ya. Kalau untuk terkait dengan penyakit mungkin atau terkait dengan keluhan masyarakat terkait dengan kesehatan, apakah ada temuan atau catatan khusus sejauh ini Pak Asraf? Ya, kita memang melalui Dinas Kesehatan sudah mensiagakan tim medis di setiap desa. Ya, di setiap desa sudah kita siagakan tim medis untuk siap siaga di dalam memantau keluhan-keluhan masyarakat. Terutama sekarang ini tentu masyarakat juga sudah mulai ada yang agak stres, agak pusing-pusing dan sebagainya. Ya, karena ini dampak daripada banjir dan longsor yang mereka alami. Nah, oleh karena itu tenaga medis ini selalu kita ganti, bergantian dan digilir secara beraturan oleh Dinas Kesehatan untuk menjaga masing-masing desa. Ya, terutama dari puskesmas masing-masing di kecamatannya. Ya. Baik. Untuk Pak Bebi Andira ini Pak Bebi, sejauh ini sudah berapa satgas yang sudah ditempatkan di lokasi-lokasi yang titiknya rawan Pak Bebi untuk laporan satgas yang bertugas? Ya, untuk saat ini kami sudah menyiapkan per kecamatan. Jadi untuk saat ini baru 3 kecamatan ya, Morsebolu, Mersam, sama Temesi. Jadi kami akan memberikan semacam arahan kepada masyarakat yang berada di pinggir air agar segera mengungsi apabila kenaikan yang signifikan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Nah, kami juga nanti akan berkoordinasi juga sesuai dengan Bapak PJ Bupati tadi, berkoordinasi dengan kesehatan juga nanti. Baik, berarti memang untuk sejauh ini terkait dengan kesehatan masyarakat belum ditemukan seperti itu kasus ataupun catatan khusus ya Pak Bebi ya? Ya, belum sama sekali. Baik Pak Bebi. Dan memang ketika kita membahas tadi dampak korban jiwa yang ditimbulkan dari bencana ini sendiri, dari Pak Asraf tadi sudah menyampaikan ada 1 korban yang tadi kebetulan terbawa tanah longsor seperti itu ya Pak ya. Boleh diceritakan? Dua orang. Mungkin bisa diceritakan korban-korban ini terdampak di area mana saja Pak? Ya. Yang satu orang ini terdapat di Kecamatan Gunung Kerinci, ya. Jadi pada saat keluarganya terjebak longsor, nah kemudian keluarga ini datang untuk menjemput keluarganya yang terkena hambatan oleh longsor. Nah, pada saat bapak ini menyeberang jalan, tiba-tiba longsor datang. Longsor datang langsung menyeret bapak ini ke dalam sungai. Nah, ini yang kejadian yang sore kemarin dan baru ditemukan pagi tadi. Baik. Ya, baru ditemukan pagi tadi dan yang korbannya adalah Kepala Sekolah SMP Sungai Abu di Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Dan alhamdulillah
Dan kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur Jambi, Baik, Pak. Bapak Dr. Haji Al-Haris Yasosema yang sempat bersedia untuk berkunjung, menyempatkan diri berkunjung ke rumah duka pada siang tadi sebelum beliau mengunjungi masyarakat kita yang terdapat banjir dan longsor. Kemudian yang kedua, itu ada satu keluarga, bapak, ibu, dan anak umur 2 tahun yang sedang berladang, yang tinggal di ladang, rumah di ladang di Sako, di Tamiai, yang Kecamatan Batang Merangit. Nah, ini kejadiannya malam tadi, sekitar jam 1, ya longsor datang, sehingga anak ini tertimbun. Ya, anaknya ini tertimbun, bapak dan ibunya keluar, mungkin dikira sudah membawa anaknya. Ya, tahu anaknya tertinggal dan tertimbun oleh longsor. Nah, ini malam tadi juga sudah berhasil dievakuasi oleh masyarakat, terutama di Kedepatian Moralangkap Desa Temiai. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Temiai melalui Kedepatian Moralangkap yang melakukan evakuasi, juga dibantu dari pihak TNI dan Polri, dan pagi tadi juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Baik. Ya, ini anak yang umur lebih kurang 2 tahun. Baik. Ya. Baik. Kita akan tahan dulu Pak Asraf dan juga Pak Bebi serta Mas Dwi. Kita akan jeda. Usai jeda kami masih akan kembali. Saudara tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dan tidak terasa pembahasan kita sekarang sudah berada di segmen terakhir atau di segmen penghujung. Jadi kita akan langsung mendengarkan closing statement atau penyampaian mungkin himbauan terkait dengan mitigasi bencana ini sebagai perhatian bersama seperti itu. Dan kita akan mempersilakan terlebih dulu kepada PJ Bupati Kerinci, ini Bapak Asraf untuk menyampaikan closing statement. Silakan, Pak. Ada Bapak Kapolres Kerinci, yang di Bapak masyarakat di dalam menenangkan masyarakat kami yang terdampak banjir dan longsor. Kemudian terkhusus kepada Bapak Gubernur Jambi beserta Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Jambi yang sudah berkunjung ke Kabupaten Kerinci. Ini betul-betul merupakan penghormatan yang besar bagi pemerintah Kabupaten Kerinci dapat dikunjungi oleh Bapak Gubernur Jambi di tengah kesibukan beliau yang sangat padat. Nah, kemudian kepada masyarakat kami mohon untuk tetap waspada, ya, tetap tenang, dan lebih baik kita juga dinyatakan kurang aman pada malam hari pertama masyarakat yang berada di pinggir perahu. Tapi nampaknya akhir-akhir ini, terutama malam hari ini, sudah hampir mereda. Kita harapkan ini air juga masuk. Kemudian kepada semua OPD, kami mengucapkan terima kasih dan mari kita selanjutkan pengabdian dan pelayanan terbaik masyarakat kita di Kabupaten Kerinci. Sekali lagi terima kasih kepada pihak TNI dan Polri yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat kami di Kabupaten Kerinci di dalam menghadapi musibah longsor dan banjir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asraf SPT MSI selaku PJ Bupati Kerinci atas penyampaian yang sudah disampaikan. Kita akan langsung ke Bapak Bebi Andira selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak dan juga himbauan kepada masyarakat di situasi iklim yang tidak bisa diprediksi deh. Ya. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jambi dengan Bapak Bupati Batanghari agar membantu masyarakat kita yang dalam kesusahan, ya. Jadi seluruh kepala OPD, SKPD di Kabupaten Batanghari juga mari bersama-sama kita melaksanakan bantuan, ya, baik moral maupun materi agar masyarakat yang berada di pinggir Sungai Batanghari apabila terjadi bencana banjir maka kami dapat membantu sedaya upaya kami dalam melaksanakan kegiatan kebencanaan ini.
Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri, di mana hadir juga dalam melaksanakan kegiatan bencana di tengah-tengah masyarakat kita yang dalam kesulitan. Nah, untuk itu kami memohon kepada seluruh stakeholder yang terkait dalam kebencanaan agar kiranya mari bersatu kita membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak banjir nantinya. Terima kasih, itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bapak Bebi Andira selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, dan mungkin kita akan langsung ke Mas Dwi Yatnanto untuk menyampaikan terkait dengan statement terakhir, singkat saja Mas. Kalau dilihat dari postur bencana banjir di Jambi saat ini cukup memprihatinkan ya, apalagi wilayah hulu yang kita harapkan menjadi tangkapan air gitu, ngatur resapan air, ini juga terjadi bencana banjir gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah bisa dimitigasi gitu, dalam pencegahannya bisa dikurangi resikonya gitu? Bisa. Salah satunya adalah pemerintah harus memperbanyak ruang-ruang informasi terkait dengan soal banjir dan segala macam. Ruang-ruang informasi itu bisa dilakukan di ruang formal maupun media gitu, kayak misalnya di kampung-kampung ada posko-posko, dan di ruang media bisa dibentuk grup-grup sehingga masyarakat khususnya di wilayah sepanjang Sungai Batanghari misalnya gitu ya, mendapatkan informasi yang cukup sehingga ketika bencana ekologis banjir datang dia siap dalam kondisi apapun. Baik, terima kasih Mas Dwi Yatnanto selaku Manajer Kajian dan juga Penguatan Informasi Walhi Provinsi Jambi, dan juga tadi sudah bergabung bersama kami Bapak Asraf SPT MSI selaku PJ Bupati Kerinci, dan juga Bapak Bebi Andira selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari. Dan itulah tadi pemirsa pembahasan kita terkait dengan mitigasi bencana, dan ini memang terkait dengan peran dan fungsi kita semua sebagai sumber daya manusia yang menggunakan sumber daya alam untuk sama-sama bertanggung jawab. Saya Hazard Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.